Lúc đặt chân vào nhà quan, em biết cuộc đời mình chấm dứt. Không lẽ Scene berlatar dari seorang gadis cantik yang amat mempesona, hidup di perdesaan yang terpencil dengan suasana yang mengingatkan kita pada nuansa lalu. Tanpa adanya mengikuti standar modern TikTok, suasana perkampungan yang masih terjaga ini persis di kehidupan kampung saya pada masa masih kanak-kanak. Dan inilah dia gadis yang kusebut cantik. Mempunyai rupa yang cantik, tidak ada minyak dan pori-pori yang terlihat di wajahnya. Ia adalah gadis primadona di kampung halamannya. Namun entah bagaimana seluk-beluknya hingga sampai pada masanya ia pun menikah dengan pria tua yang tidak lain adalah seorang gubernur yang dikenal yang mempunyai sifat angkuh, keras, haus akan kekuasaan. Selain itu, gubernur ini mempunyai kedua istri lainnya, Lin yang menjadi istri ketiganya. Tahun demi tahun setelah dicocok tanam oleh gubernur, Lin pun dikaruniai seorang anak. Namun di situ pria tua ini pun merasa ekspektasi tidak sesuai dengan harapan karena pria berjiwa Sugiono ini menginginkan anak lelaki yang menjadi penerus warisannya. Hingga pada akhirnya gubernur pun melakukan permantap-mantapan lagi demi menginginkan anak lelaki dengan meminum secangkir obat herbal peninggalan nenek leluhurnya yang diberikan oleh sebut saja wakil yang tinggal serumah bersama gubernur. 7 tahun setelah itu kehidupan sehari-hari sewajarnya yang tak luput dari yang namanya dapur. Lin pun beranjak ke sebuah pasar untuk mencari perlengkapan bahan pangan seperti terong, umbi-umbian, dan tulang belulang. Tiba-tiba inilah dia bebongotnya yang bernama Nan, mantan kekasih Lin di 7 tahun yang silam. Ia pun menghilang yang sudah lama tidak terlihat batang hidungnya oleh Lin sama sekali. Setelah pernikahan Lin, Nan tidak pernah terlihat lagi. Tapi di sana Nan masih bersikap formal seakan tidak pernah mengenali Lin. Lần cuối mình gặp nhau cũng lâu lắm rồi. phải nhìn một hồi tôi mới nhận ra Linh. Mình là người một làng. Sini hari baru dan cerita lama pun kembali sampai tiba di mana di malam hari Lin yang tidur pun tidak nyenyak, makan tidak enak karena sama sekali tidak bisa melupakan kenangan manis dari pikirannya. Perasaan gelisah yang tidak kunjung membaik hingga nekat di tengah malam hari yang kehujanan mendatangi rumah Nan yang jauh di ujung seberang, tepatnya di bawah gunung yang jauh sekali dari pemukiman warga. Tapi ini bukan gunung Gembar. Làm gì ở đây? Setelah sesampainya di gubuk Nan pun meluapkan hati yang sudah 7 tahun ia simpan, mengembara tak tentu arah demi melupakan kisah cintanya bersama Lin. Mengapa bisa terjadi pernikahan itu dengan seorang gubernur? Lalu Lin pun menjelaskan ternyata seluk-beluk pernikahan itu bukan semata karena cinta atau harta, tetapi adalah sebuah ancaman di mana ketika cerita lama berputar kembali memperlihatkan kita pada masa yang dimana di scene pertama kita tidak diperlihatkan dengan apa yang terjadi di balik pernikahan itu. Di baliknya ada alasan karena ancaman ayah Lin dipidana oleh seorang gubernur, mempertanggungjawabkan atas apa yang tidak dia lakukan. Ayah Lin dipitnah, dituduh mencuri roh dalam. Ayahnya pun dijatuhi hukuman mati dari seorang gubernur yang sangat kejam. Namun di situ Lin menghadang dan memohon supaya ayahnya dibebaskan dari hukuman. Làm sao mà cha con chịu nổi. Ngoan ơi. Munculnya sebuah pemikiran jahat dari jiwa Sugiono. Dari seorang gubernur seakan-akan bergejolak mempunyai cara di mana untuk menukar ganti hukuman agar ayahnya dibebaskan dengan cara gubernur harus menikahi Lin supaya membuahkan keturunan lagi. Nếu cô chịu lên kiệu hoa để về làm. Dạ vâng. Pernikahan itu pun terjadi meski dalam kesenggangan hari sekian lama Lin terus disiksa di rumah itu karena gubernur memang selain Sugiono mempunyai watak keras juga tegaan orangnya. Sering sekali Lin dikasari. Stop. Namun setelah semua diperjelas oleh Lin, perasaan Nan yang lama kecewa pun berubah menjadi rasa pandan.
dan tibalah terjadi salam olahraga antara jiwa yang lama. Karena sudah tak lama didapati, akhirnya mereka pun melakukan persalaman setia kalanya kerinduan. 1 bulan setelah peristiwa terjadinya di pondok itu, mereka berdua pun sepertinya sudah tidak terkendali lagi dan menyebabkan mereka menjalin hubungan lamanya kembali di belakang sang gubernur secara diam-diam. Setelah seperkian lama mereka pun terlelap asmara, keadaan berbeda setelah Lin tak lagi percaya akan sebuah kebahagiaan cinta dengan Nan. Setelah kembali ke kediaman sang gubernur dan berubah pikiran untuk akhiri saja hubungan ini, Mas Nan. Namun Nan bersikeras untuk tetap berjuang dan mencoba mencari jalan untuk mereka berdua, dan akhirnya Lin pun tak bisa menolak lagi tentang apa yang direncanakan Nan untuk menyelam ke dalam gelapnya hubungan terlarang mereka. Terlarang terus dan terus, ya. Hingga saya pun bosan melihat scene perjembitan. Pada akhirnya saya pun memilih untuk melewatkan scene ini dan berlanjut di scene di awal mula. Kecurigaan sudah mulai muncul karena sudah tampak keanehan dan ketidakbiasaan dari sikap Lin. Em xin lỗi chị, em không hát nữa. Akhirnya sang wakil pun turun tangan untuk mengikuti Lin karena terlalu sangat sering betah pulang kampung akhir-akhir ini. Dan buam! Tiba di mana terlihat ada Nan yang sedang menunggu kehadiran Lin yang membawakan beberapa uang koin untuk dijadikan modal agar supaya mereka bisa melancarkan rencananya untuk lalu kabur keluar dari wilayah itu. Dan tak sengaja penyusupan wakil pun ketahuan oleh Nan. Wakil pun terlanjur mendengarkan akan sebuah rencana mereka. Tiba di mana Nan mengancam akan mengeksekusi wakil jikalau dirinya berani jujur dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan tadi. Singkat cerita, terjadilah sebuah cekcok antara Nan dan Lin. Karena cekcok itu Nan pun disuruh untuk merenungi masalahnya ke tepi sungai untuk beberapa saat. Trời ơi anh Nhân, nó là mạng người đó. Bạn nó Di balik itu Lin yang tinggal di gubuk bersama wakil itu pun berhasil memutuskan ikatan yang ada di tangannya, lalu menyerang Lin beberapa kali hingga akhirnya mendengar teriakan itu. Lalu Nan kembali. Wah, masalah pun semakin rumit dan sejadi-jadinya hingga mereka berpikir untuk menguburkan jasad wakil secara diam-diam. Beberapa minggu setelah itu, tersebarlah kabar bahwasannya wakil sudah beberapa hari hilang yang dilakukan pencarian oleh beberapa oknum namun tidak juga mendapati kabar. Hinggalah pada akhirnya ahli filosofi pun turun tangan hadir di rumah gubernur, sebut saja Intel, ikut serta juga dalam memecahkan masalah ini. Setelah penelitian semuanya, Intel pun mempunyai kecurigaan terhadap Lin. Namun sangat tidak mungkin dengan wajah unyu sepolos itu melakukan tindak kejahatan, tetapi berbalik agak sedikit curiga dan terus menelusuri dengan siapakah Lin berdekatan selama ini. Hingga pada akhirnya Intel pun menemui Nan, secara tidak langsung menanyakan soal kejadian itu kepada Nan. Namun Intel sebagai ahlinya pembaca pikiran, ternyata pertanyaan itu pun memaksa Nan untuk jujur secara tidak sadar. nghe khó thiệt, nhưng tôi là nông dân, biết gì đâu mà giúp quan tìm hung thủ giết người. Thú vị. Sao anh lại nghĩ đến chuyện giết người? Tôi chưa bao giờ nói với anh. Đây là một vụ án mạng. Berbalik di scene di mana Lin sudah mengamankan sebuah buku catatan rahasia penggelapan dana desa yang selama ini dilakukan oleh gubernur. Justru wakil yang memberitahu mereka semenjak dia ditahan oleh Nan di gubuk sebelumnya, bahwa buku catatan soal kejahatan itu, penggelapan dana berwarna merah, terletak di dalam sebuah lemari adalah catatan gelap rahasia sang gubernur. Setelah buku itu berada di dalam kendali Lin pun langsung mengancam gubernur bahwasannya jika gubernur tidak membebaskan Nan, Lin pastikan akan membeberkan tindak kekejian gubernur selama ini. Gubernur pun merasa terancam dan mengizinkan Lin untuk menemui Nan dan menjujurkan semua bahwasannya anak yang bersama Lin selama ini sebenarnya adalah darah daging Nan dari hasil hubungan terlarang mereka di masa masih muda-mudi, dan mengatakan bahwa sebenarnya gubernur itu tidak mungkin mempunyai keturunan meskipun dia menikah lagi karena dia menghidap penyakit mandul. Làm sao em để cha của con em chết được?
Lalu mereka pun keluar dari tempat penyekapan itu dan memutuskan untuk melanjutkan perpindahan keluar dari kediaman kampung halamannya. Di sini keadaan kesehatan Lin semakin memburuk akibat perjambakan ganas yang menyebabkan nyonya tua istri gubernur meninggoy hangus terbakar. Akhirnya Lin pun seperti sudah tidak sanggup untuk melanjutkan perpindahan itu karena merasa sudah tidak lama lagi akan meninggoy. Memutuskan untuk berteduh di mana di tempat itu terlukis indah kenangan mereka berdua dan melaksanakan akad nikah secara perorangan di tempat yang dulu menjadi tempat nongki mereka kalau lagi gabut. Dan Gubernur pun ditangkap karena sudah terkuak semua rahasia kebosokannya yang menggelapkan dana desa sekaligus koruptor yang memperbanyak istri, beralih kepada peristiwa Nan yang kabur ke dalam hutan mencari tempat kehidupan baru bersama emak bapak Lin dan membawa beberapa ternak-pernak seperti kambing, kucing, dan biji-bijian. Dikarenakan yang namanya hukum Nan juga masih tetap seorang buronan karena telah membinasakan gubernur. Di selir harinya dia tidak terlalu menghiraukan soal itu, dia hanya masih memegang teguh erat sebuah harapan meski hanya dalam sebentar saja, tetapi semua hanya dalam hayalan, menjadi renungan setiap saat. Karena memang jika mengubah konsep kehidupan yang tidak sesuai dengan takdirnya, justru akan menimbulkan malapetaka dan kerugian yang amat besar. Jadi kesimpulannya di film ini adalah jangan pernah melawan takdir, lakukan apa yang menurutmu baik untuk dirimu sendiri tanpa merugikan orang lain. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, jalanilah saja takdirmu. Lupakan semua masa lalu yang memang jika tidak berpihak kepadamu, jangan dipaksa.